kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya ini istimewa ya. Mungkin ini mengingatkan kita ke konten sebelumnya ya. Coba berbeda gitu. Jadi yang sebelumnya kalau saya yang ditanyain, sekarang ganti Ustazah Nelvi yang ditanyain. Oke, monggo diperkenalkan diri ke teman-teman yang lain. Halo teman-teman, assalamualaikum. Oke, nama saya Nelvi Dikayat. Teman-teman bisa panggil saya Nelvi. Saya seorang guru. Dan teman-teman bisa follow akun Instagram saya di Nelvi Dikayat 20 dan juga bisa subscribe channel YouTube saya juga di Nelvi Dikayat. Ustazah Nelvi nih, tadi itu saya tuh mau memperkenalkan tuh bingung sebenarnya Ustazah Nelvi nih profesinya apa sih gitu kan. Tapi sudah diperkenalkan sebagian, tapi untuk lebih rincinya coba Ustazah Nelvi ceritain nih aktivitasnya apa ke teman-teman yang lain sehari-hari setiap hari itu ngapain aja. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk aktivitas sesungguhnya saya ini adalah seorang guru di TK, salah satu TK. Dan untuk selain jadi guru, saya juga mengurusi salah satu usaha dari Yayasan Darun Najah, yaitu usaha minuman, kayak usaha-usaha yang di pinggir jalan gitu teman-teman. Dan selain itu saya juga aktif di channel YouTube. Itu saja sih untuk aktivitas saya sehari-hari. Jadi Ustazah Nelvi ini ya kegiatannya itu padat sekali. Kenapa kok saya ini bincang-bincang dengan Ustazah Nelvi, karena bagi saya Ustazah Nelvi ini inspiratif ya untuk anak-anak muda yang produktif sekali. Kalau boleh tahu usianya Ustazah Nelvi berapa? Usia saya 23 tahun, OTW 24. Waktu usia 23 tahun saya menikah dan saya sibuk dengan mencari materi waktu itu ya. Maksudnya hanya sibuk kerja aja gitu. Tapi kalau saya melihat Ustazah Nelvi itu variatif gitu, maksudnya yang dikerjain itu banyak gitu dan ini memberikan banyak pelajaran ya. Saya penasaran nih, gimana nih? Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu. Coba diceritain secara singkat perjalanannya Ustazah Nelvi dari dulu sampai sekarang. Oke teman-teman, saya baru bisa menceritakan perjalanan saya mungkin sejak saya pertama kuliah ya. Soalnya bagi saya masa-masa yang paling indah menurut saya dan yang paling membuat saya itu ngena itu saat saya mulai kuliah gitu. Mungkin karena saya jauh dari orang tua, kayak mengeksplor dunia sendiri, dan kalau ngapa-ngapain ya harus sendiri gitu. Jadi mulai dari pertama kuliah, saya kuliah di Universitas Trunojoyo Madura ya sebagaimana mahasiswa semestinya, organisasi, belajar, ikut lomba ini dan itu dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya akhirnya ngajar di salah satu sekolah. Dulunya sebelum saya ngajar itu saya pengangguran teman-teman. Jadi setelah sidang skripsi sampai menjelang wisuda itu saya harus ngapain ya di rumah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya saya itu bisa menghasilkan uang gitu. Karena memang sebenarnya sekarang juga pencapaian saya juga uang dan uang. Gitu. Terus setelah itu saya akhirnya searching itu kan ya. Akhirnya saya pengen bikin channel YouTube gitu. Jadi mulai setelah lulus kuliah saya baru aktif di YouTube. Sembari itu ternyata ada beberapa tetangga yang saat itu kan lagi sekolah online. Jadi orang tuanya itu merasa kesulitan untuk bisa ngajarin anaknya. Dan kebetulan anak-anak kan juga susah sekali untuk bisa nuruti kemauan orang tuanya. Misalkan kamu harus belajar, ayo kerjakan PR-nya, pasti anak-anak itu nggak mau gitu. Akhirnya banyak orang tua di lingkungan saya itu ya wes lah, les di Mbak Nelvi aja gitu. Soalnya jarang anak-anak yang mau nurut sama orang tuanya. Akhirnya banyak yang les di rumah saya. Dan alhamdulillah mungkin penghasilan sebulan itu bisa 600.000 ya teman-teman, mulai dari pagi sampai malam. Karena mereka itu shift-shiftan lesnya. Terserah mereka gitu, jadi rame terus. Sembari itu saya juga bikin channel YouTube sembari ngelesi itu tadi. Nah setelah itu akhirnya dapat panggilan untuk ngajar di daerah Madura sampai sekarang gitu. Ya Ustazah Nelvi ini kan kegiatannya banyak ya. Jadi
jadi guru, terus habis itu jadi YouTuber, terus juga jalanin food court-nya yayasan. Gimana nih Us bagi waktunya nih? Apa pembagian waktunya? Oke teman-teman, jadi gini, saya kan jadi guru itu hari Senin sampai hari Jumat itu aktif dari pagi sampai sekitar jam 1-an gitu. Terus untuk manajemen food courtnya itu kan bareng-bareng ya sama teman-teman semua, bareng-bareng 4 orang. Jadi nggak hanya ide itu nggak hanya berasal dari saya, tapi juga berasal dari teman-teman 4 orang ini tadi. Nah itu biasanya saya itu mulai dari jam 1 tadi, setengah 2 sampai dengan jam 5. Jadi mulai jam 5 sore sampai dengan malam itu saya free, dan biasanya itu saya gunakan untuk ngedit video, terus mengerjakan tugas administrasi TK yang belum kelar gitu. Nah untuk channel YouTube-nya biasanya itu saya itu kejar waktu video. Biasanya kan kalau saya upload video itu kan 2 hari sekali ya teman-teman. Nah bikinnya itu pas waktu hari Minggu, karena hari Minggu itu sebenarnya full free sekali, nggak ngapa-ngapain. Jadi saya kebut untuk bikin video 3-5 video, baru nanti bisa saya upload di hari-hari 2 hari sekali itu tadi gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan, misalkan ada tugas tambahan, saya pengen ngerjakan sesuatu, pengen cari kerja samping, sebenarnya pengen sekali nyari kerja sampingan, pengen ini pengen itu gitu, tapi karena waktunya nggak cukup dan waktu yang waktu yang saya punya yang kosong itu hanya sore ya, malam sama sela-sela waktu gitu aja. Yang lain tuh kan udah full. Jadi kalau misalkan ada satu aja kegiatan yang apa istilahnya itu yang di luar jam masuk ke jam saya, semuanya sehari itu pasti bakalan amburadul gitu jadinya, jadi gopo kabeh gitu. Cukup itu saja sih untuk waktunya. Hal-hal apa nih Us yang paling disyukuri untuk saat ini? Banyak sebenarnya hal yang saya syukuri untuk hari saat ini itu Bun. Soalnya yang paling saya syukuri adalah posisi saya sekarang ini, karena di luar sana itu banyak sekali anak-anak teman-teman saya, terus orang-orang di luar sana itu sebenarnya juga menginginkan posisi seperti saya, menjadi guru, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan tetap. Tapi masih banyak sekali di luar sana yang pengangguran meskipun mereka itu sudah lulus sarjana gitu. Dan yang kedua itu saya masih diberikan kesehatan, meskipun dengan kegiatan saya yang bisa saya katakan padat itu, saya tuh masih diberi sehat, masih diberi nikmat. Dan yang paling saya syukuri lagi itu semua hal yang saya lakukan itu selalu mendapatkan support dari orang tua saya, entah itu pekerjaan, entah itu kegiatan di luar pekerjaan. Saya pengen punya punya inovasi A, B, C itu selalu disupport sama orang tua saya gitu, semuanya itu. Dan alhamdulillah itu bisa menambah saya untuk semangat dan bisa menambah saya untuk terus bisa, kalau pengen ini pengen itu, ngerjalanin ini ngerjalanin itu jadi kayak enak gitu loh Bun. Untuk perkembangan channel YouTube-nya nih sudah sampai sejauh mana? Kan sudah dimonet ini ya. Oke teman-teman, sebenarnya baru beberapa minggu, belum sebulan kayaknya saya baru dimonetisasi. Dan itu sebenarnya kan masih pemula banget. Dan sebulan itu kemarin terakhir itu belum sebulan itu saya masih dapat 50.000. Itu pun belum dipotong pajak ya. Karena memang channel YouTube saya itu channel YouTube yang gado-gado, dan channel YouTube-nya itu saya kan bukan artis dan memang bukan orang yang terkenal. Jadi sebenarnya agak susah untuk mengembangkan channel YouTube. Tapi ya alhamdulillah meskipun gitu channel YouTube saya itu karena bidang saya, sesuai dengan bidang saya. Jadi itu sembari saya kerja, saya itu bisa nyantolin channel YouTube saya gitu. Jadi kayak nggak perlu tenaga yang ekstra atau waktu yang khusus untuk mengisi channel YouTube gitu. Jadi channel YouTube-nya itu tentang dirinya sendiri, maksudnya tentang informasi yang dibagikan
sebenarnya channel YouTube-nya Ustazah kalau yang butuh banyak sekali tutorial atau apapun itu sebenarnya ini loh bermanfaat sekali loh ya, banyak sekali manfaatnya. Mungkin untuk yang muda-muda gitu ya, maksudnya tentang pendidikan, terus habis itu tentang mahasiswa gitu tuh sebenarnya informatif aja gitu, sangat informasi. Tapi mungkin apa untuk menaikkan ininya yo, mungkin orang untuk daftar di pencarian itu mungkin yang masih menjadi PR ya, gitu. Tapi karena itu mungkin dijalaninya dengan hati dan memang sesuai dengan kemampuannya gitu, jadi tidak beban ya. Semoga segera mendapatkan gaji dari YouTube. Amin. Dan saya ditraktir. Saya juga didoakan supaya cepat monet. Ya, amin. Bisa diceritain nih Ustazah, profesi sebagai seorang guru itu gimana? Oke, untuk profesi saya kan sebagai guru ya. Seorang guru itu bagi saya, menurut saya itu salah satu pekerjaan yang tidak bisa membuat orang kaya. Jadi guru itu juga harus kreatif teman-teman. Kalian kalau misalkan jadi guru, jangan hanya stagnan jadi guru aja, karena sebenarnya guru, ya itu tadi, guru itu tidak bisa membuat kalian kaya, tapi guru itu lebih ke pengabdian, mengabdi untuk muridnya, bisa membuat murid itu pintar. Dan mulai dari dia nggak tahu menjadi tahu, itu adalah suatu kebanggaan untuk kita sebagai seorang guru, dan itu saya sangat menyukainya. Jadi saat saya menjadi guru, saya nggak ingin memandang gaji jadi kayak uang dan lain sebagainya. Itu saya itu lebih mementingkan untuk lihat ke pekerjaan yang lain. Kalau di guru itu lebih ke mengabdi, ya sudah, kita memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu ke anak-anak kita. Dan bahagianya kan saya guru TK ya, guru TK. Jadi saya tuh kayak sama anak-anak itu kayak bermain gitu. Semuanya itu main, di dalamnya itu seneng main, nggak mikir gitu loh semuanya itu. Dan memang guru itu harus kreatif ya teman-teman. Tapi itu semua bisa diasah sesuai berjalannya waktu gitu. Intinya itu tentang mengabdi dan keikhlasan teman-teman, dan itu sebagai bekal untuk bisa ke akhirat nanti gitu. Ya, benar-benar diniatkan untuk ibadah ya, dan untuk apa? Mengamalkan ilmunya ya. Hal-hal apa ini Us yang masih menjadi PR atau yang masih menjadi rencana next yang ingin dicapai? Hal-hal kalau untuk selanjutnya, saya tuh pengen yang mana nantinya kalau misalkan saya apa ya oh ya, untuk hal-hal yang pengen saya capai untuk selanjutnya, yang pasti saya tuh pengen banget punya usaha istilahnya. Meskipun saya usaha yang mana saya tuh nggak ngapa-ngapain di situ, saya tuh hanya sebagai bos. Sebagai owner ya? Iya, sebagai owner gitu. Cek nama rekeningnya. Terus habis itu saya pengen seperti itu dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk muda-muda yang ada di daerah rumah saya gitu. Terus selain itu saya juga, meskipun saya punya usaha, saya juga pengen tetap mengguliti di bidang anak-anak, di bidang sekolah PAUD gitu. Jadi saya itu di sekolah PAUD, tapi saya di belakang saya itu saya jadi owner gitu. Membayangkan. Ya, maksudnya seperti itu, pengen banget itu. Dan apa ya, saya tuh pengen pas saya itu bergelut di dunia PAUD itu, saya sudah tidak lagi memikirkan tentang uang, tapi saya bisa, istilahnya pengen banget itu bisa membuka sekolah, malah itu pengen banget bisa membuka sekolah TK yang bisa membantu anak-anak untuk bisa bersekolah dari usia dini, pendidikan yang berkualitas. Banyak sekali. Jadi gini, bisa saya simpulkan dua ya. Jadi sebenarnya Ustazah itu pengen mengabdi di bidang pendidikan ya. Jadi pengen punya sekolah yang orientasinya sekolah itu benar-benar mendidik, bukan uang. Tapi untuk menjadikan keinginan itu tercapai, Ustazah perlu modal dulu gitu ya. Perlu modal dulu, yang modal itu tidak didapatkan dari pendidikan gitu, tapi dari usaha tadi itu yang bisa menopang untuk biaya pendidikan begitu ya. Mungkin teman-teman pengen tahu nih kelebihan dan kekurangannya Ustazah gitu. Jadi bisa disampaikan ke teman-teman yang lain.
kelebihan apa ya, kelebihan saya, tapi kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya agak mepet-mepet. Kelebihan ini pasti agak berhubungan ya, kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut orang-orang yang ada di lingkungan saya. Nah, kalau kelebihan, jadi kalau menurut saya kelebihan saya itu kalau misalkan dimintai tolong sama orang atau disuruh gitu sama orang, saya tuh nggak pengen gitu mengecewakan orang itu. Kan kalau misalkan kita minta tolong ke orang terus orangnya nggak mau atau orangnya maaf guys saya nggak bisa gitu kan, kita kecewa kadangan itu. Nah, saya tuh nggak pengen mengecewakan orang itu, jadi saya ini ya, meskipun nanti saya bisa atau enggak saya kerjakan, pokoknya saya berbuat semaksimal mungkin untuk bisa membuat orang itu tidak kecewa gitu Bun. Nah gitu. Terus apa lagi ya, ya mungkin itu. Terus untuk kekurangan saya banyak sekali kalau menurut saya itu. Yang pertama, saya itu orangnya lupaan itu penyakit, ya Allah, saya nggak tahu sekarang padahal itu masih muda tapi kok kenapa lupaan terus itu. Terus lupaan yang kedua itu gerusa-gerusu. Jadi kalau saya ngerjain sesuatu cepet, bener Bun, memang cepet saya ngerjain kalau ngerjain apa-apa. Tapi kadang mesti ada yang salah, mesti itu. Kalau entah 1, 2 atau banyak itu mesti ada yang salah. Terus yang ketiga, saya itu orangnya motivasinya naik turun. Sekarang semangat, nanti nggak semangat. Kayak misalkan bikin channel YouTube, kadang itu semangat ngupload, bikin video, kadang nggak semangat sampai berminggu-minggu gitu. Jadi saya itu butuh, sebenarnya sih enak kalau ingin menaikkan semangat lagi, saya butuh video atau cerita dari orang yang wow, jadi saya tuh semangat lagi, termotivasi lagi gitu biasanya. Terus apa lagi ya, mungkin itu kurang fokus. Saya juga kurang fokus. Saya kan orangnya itu kayak nggak bisa melakukan satu hal misalkan saya tuh kurang fokus. Saya tuh sebenarnya pengen banget kalau melakukan suatu hal itu, misalkan saya melakukan hal A, saya sembari melakukan hal B dan melakukan hal C, tapi sebenarnya saya tuh nggak mampu, tapi saya tuh mengusahakan untuk saya tuh harus mampu gitu terus. Saya gitu terus, dan akhirnya pasti ada salah satu hal yang harus saya kecewakan gitu aja sih. Mungkin dari Bunda Ida menambahkan. Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya Ustazah itu ini aja, kalau sama saya itu mungkin kebahagiaannya kalau di YouTube ya. Jadi Ustazah kan membantu saya untuk bagian editing. Paling biasanya itu ada bagian-bagian yang ketinggalan atau ada bagian-bagian yang kurang teliti gitu aja gitu. Soalnya saya tuh kebalikannya orangnya, saya tuh orangnya perfeksionis, terus ini memperhatikan hal-hal detail gitu loh. Jadi hal-hal detail itu mesti selalu saya perhatikan, itu aja sih. Yang terakhir nih, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Oke Bun, sebenarnya kalau dikasih kesempatan seperti ini, saya pengen banget gitu menyampaikan hal banyak ke teman-teman semuanya, utamanya teman-teman muda-mudi di luar sana ya. Soalnya mumpung usia kalian tuh masih 20-an, kalian tuh harus bisa benar-benar memaksimalkan itu. Kalian pengen kerja di mana, kalian ingin membuat apa, kalian ingin berkarya seperti apa, yang pastinya usahakan kalian itu masa muda kalian itu mengenang gitu loh. Usahakan kalian itu nanti bisa membahagiakan orang tua, dan usia tua itu hanya menikmati hasilnya gitu, dan bisa bermanfaat juga untuk hal-hal sekitar, maksudnya orang-orang yang ada di sekitar gitu. Dan ini juga teman-teman kan para muda-mudi ini sebenarnya banyak sekali keinginannya ya Bun ya. Para anak muda itu kan pengen ini pengen itu banyak sekali gitu, tapi kalian itu juga harus seimbang dengan usaha kalian. Kalau misalkan kalian pengen ini pengen itu tapi nggak ada usaha, kerjaannya rebahan, tidur, YouTubean, IG-an, TikTokan, nah itu kan kayak nggak sepadan gitu. Saya tuh kalau lihat orang yang kayak gitu tuh kayak greget gitu loh. Maksudnya keinginannya tinggi tapi ikhtiarnya kurang. Iya Bun, saya tuh, dan ya itu tadi, segala prosesnya orang itu kan pasti berbeda, proses yang berbeda itu pasti hasilnya juga berbeda. Jadi jangan pernah iri dengan pencapaian teman kalian, jangan pernah iri dengan posisi temannya kalian, karena proses kalian berdua itu berbeda gitu loh. Jadi usahakan kalian juga
bisa kalian juga usahakan kalian itu juga melakukan proses yang berbeda supaya hasil kalian sama hasil yang dari teman kalian itu berbeda juga gitu. Kalian harus bisa lebih baik. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Ustazah ya. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari Ustazah. Jadi buat saya Ustazah ini seorang anak muda yang inspiratif ya, yang benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki dan benar-benar berikhtiar semaksimalnya supaya tidak menyesali nanti ya gitu. Jadi menjalani itu sebaik-baiknya gitu. Tadi juga sudah disampaikan banyak pesan ke teman-teman yang lain, intinya pada saat memiliki keinginan yang tinggi itu juga harus diikuti dengan ikhtiar yang pol-polan gitu ya. Tidak bisa hanya keinginan tinggi tapi tidak ada upaya untuk mencapai itu gitu. Jadi ikhtiar yang semaksimalnya, berdoa yang semaksimalnya, dan pasti insya Allah mimpi atau hajat yang diharapkan insya Allah dikabulkan sama Allah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Ustazah ya, sudah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.